Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syariah, NIM 2130206052. Kelas Matematika 1 2021. Di sini saya akan membahas soal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurdayani, MPD. Baiklah, materi yang akan saya bahas soalnya yaitu mengenai metode simplex dengan program Excel, yaitu dengan solver, dan yang kedua itu program linier dengan model transportasi. Memasuki contoh soal yang pertama yaitu gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah berikut. Maksimumkan Z 4x1 ditambah 5x2 dengan kendalanya. Yang pertama yaitu x1 plus x2 kurang dari sama dengan 60. Yang kedua x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 90. Yang ketiga x1 x2 lebih besar dari 0. Baiklah, untuk soal yang pertama kita akan menggunakan program Excel, yaitu Microsoft Excel yang ada di laptop kalian. Nah, kita beralih ke Microsoft Excel. Nah, kita sekarang sudah beralih ke Microsoft Excel dan saya sudah mengkopikan soal yang ada di PPT tadi. Nah, soal ini adalah program liniernya. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan Excel. Pertama-tama, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Silakan teman-teman tuliskan variabel. Variabel di sini adalah seluruh variabel yang ada pada model tersebut. Kita lihat di kendala umum saja. Nah, kendala nomor 3, terlihat bahwa nomor 3 ini hanya memiliki dua variabel, yaitu x1 dan x2. Berarti di sini variabelnya hanya x1 dan x2. Nah, kemudian kita akan isikan di sini adalah kendala. Kendala yang kita hitung untuk tabel di sini adalah kendala utamanya. Berarti untuk model ini kendalanya ada dua untuk yang utama, yaitu kendala 1 dan kendala 2. Kita bisa tuliskan dengan K1 dan K2. Nah, di bawah kendala, selanjutnya silahkan teman-teman tulis koefisien fungsi sasaran atau fungsi sasaran itu atau fungsi tujuan. Nah, berikutnya adalah nilai variabel. Nilai variabel ini adalah nilai yang akan kita cari nanti. Selanjutnya adalah nilai fungsi sasaran. Nah, selanjutnya di sebelah variabel ini kita buat adalah tanda, dan berikutnya adalah nilai dan ruas kanan. Nah, ini adalah tabel untuk kita menyelesaikan permasalahan tadi. Selanjutnya, kita akan tentukan di sini variabelnya ada dua. Berarti kita harus di nilai variabel ini kan ada dua, x1 dan x2. Maka kita akan membedakan dengan memberinya warna. Begitu juga nilai fungsi sasarannya. Nah, selesai kita membuat tabel, selanjutnya kita substitusikan dari model matematika ini ke dalam tabelnya. Yang pertama-tama yang harus kita isikan adalah kolom variabel dari x1. Nah, kolom variabel x1 ini adalah koefisien dari variabel x1 untuk semua kendala utama. Koefisien dari x1 di kendala 1 yaitu 1, koefisien variabel x2 di kendala 1 yaitu 1, dan koefisien variabel x1 di kendala 2 ini adalah 1, dan koefisien x2 di kendala 2 bisa kita lihat di sini
adalah 2. Nah, berikutnya adalah tanda. Kita lihat tanda dari kendala 1. Kendala satunya mempunyai tanda yaitu kurang dari sama dengan. Maka di sini kita bisa tulis kurang dari sama dengan. Sama halnya dengan kendala 2. Kita lihat di sini kendala 2 mempunyai tanda sama dengan kendala 1 yaitu kurang dari sama dengan. Nah, untuk kolom nilai kita lewatkan terlebih dahulu, kita isikan ruas kanannya terlebih dahulu. Nah, untuk ruas kanan dari kendala 1 yaitu adalah 60. Maka di sini kita tulis 60. Nah, selanjutnya di kendala 2 kita bisa lihat di sini ruas kanannya itu 90. Oke, kita bisa tuliskan 90. Nah, selanjutnya kita akan isikan koefisien sasaran. Nah, kok nilai dari koefisien fungsi sasaran ini kita lihat dari fungsi z-nya. Nah, koefisien X1 di Z ini yang kita lihat adalah 4. Maka di kolom X1 ini koefisien fungsi sasarannya adalah 4. Dan koefisien fungsi sasaran di X2 di Z ini adalah 5. Oke, ini tabelnya yang sudah kita isikan dari model program liniernya. Selanjutnya yang akan kita isikan di sini adalah nilai. Caranya yaitu kita klik sama dengan, terus kita klik X1 yaitu variabel X1 di kendala 1, lalu kita kalikan dengan nilai variabel yang satu kolom dengan X1 yaitu ini, lalu kita klik. Nah, teman-teman jangan lupa untuk klik yaitu F4 karena di sini kita akan mengunci selnya. Kita klik Fn plus F4 atau F4 secara bersamaan untuk kita kunci selnya. Nah, setelah terkunci, kemudian kita tambahkan dengan variabel X2 dari kendala 1 dan dikali bintang karena dikali dengan nilai variabel yang satu kolom dengan X2 itu ini. Nah, jangan lupa kita untuk mengunci selnya dengan cara ketik F4 di laptop kalian atau Fn plus F4 secara bersamaan. Nah, kalau sudah, lalu kita klik enter, maka akan muncul nilai dari kendala satunya di X1 yaitu 0. Lalu untuk kita mencari nilai dari kendala 2, kita tinggal blok dari nilai kendala 1, terus kita tarik ke bawah, dan nilai kendala dari 2-nya sudah kita peroleh yaitu nilainya 0. Nah, selanjutnya nilai variabel ini tidak perlu kita isikan dulu. Kita isi nilai fungsi sasarannya. Nilai fungsi sasaran ini kita bisa isi dengan cara kita klik sama dengan. Nah, lalu kita klik koefisien fungsi sasaran dari X1, lalu kita kalikan dengan nilai variabel dari X1 di bawah koefisien fungsi sasaran, yaitu di sini. Kita klik. Nah, lalu kita jumlahkan, kita tambahkan
dengan nilai variabel nilai dari koefisien fungsi sasarannya yaitu X2, kita klik, lalu kita kalikan dengan nilai variabel X2-nya. Sini, kita klik. Setelah kita klik, lalu kita klik enter. Maka muncul nilai fungsi sasarannya yaitu 0. Nah, setelah ini terisi, selanjutnya kita tinggal olah dengan Excel, yaitu menggunakan solver. Nah, di sini kita klik data, lalu di bawah data analisis akan ada solver. Kalau di laptop kalian belum ada solver, maka kita akan mengaktifkannya dulu dengan cara klik file, lalu option, add-ins, terus kita go. Nah, setelah go akan muncul solver add-ins. Maka kita akan centang solver add-ins. Lalu kita klik OK. Maka di Excel kalian akan muncul solver. Lalu kita klik. Nah, di sini setelah kita klik solver akan muncul data seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk set objektif ini diperuntukkan untuk nilai sel fungsi sasarannya. Nah, nilai fungsi sasarannya di sini adalah 0. Maka kita klik dulu di sini, lalu kita klik nilai fungsi sasarannya, maka akan muncul di sini nilai fungsi sasaran dari soal kita tadi akan muncul di sini. Selanjutnya itu untuk karena pada soal fungsi sasarannya itu fungsi maksimal, maka kita akan pilih fungsi maksimal. Kalau yang dicari pada soalnya itu fungsi sasaran minimum, maka kita akan klikkan di sini minimum. Terus untuk by changing variable cells, ini nilai variabel kan dinilai karena nilai variabel ini adalah X1 sampai X2, maka kita blok dari X1 sampai X2. Maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk mengisi kotak ini kita akan klik add. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk cell reference yaitu adalah nilai dari kendala 1 dan kendala 2. Kita klik di sini untuk kendala 1, nilainya itu 0, dan ini adalah tanda. Karena tanda dari kendala 1 itu kurang dari sama dengan, maka kita klik di sini kurang dari sama dengan. Untuk constraint ini itu adalah ruas kanannya, ruas kanan dari kendala 1 dan kendala 2. Di sini ruas kanan kendala 1-nya itu adalah 60, maka kita klik dulu di sini, lalu kita klik ruas kanannya. Lalu kita tekan add. Nah, untuk kendala 2, color reference-nya adalah 0, kita klik di sini. Dan untuk tandanya sama, kurang dari sama dengan, dan constraint-nya itu kita klik di sini, lalu klik di sini yaitu 90. Lalu karena ini ada variabel X1 dan X2 dan kendalanya cuma ada kendala 1 dan kendala 2, kita tekan OK. Nah, untuk select the solving method kita akan kalau ini kita akan merubahnya ke simplex LP, lalu kita klik solve dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terjawab bahwa penyelesaian metode simplex untuk program linear ini adalah nilai X1-nya sama dengan 30 dan
X2-nya sama dengan 30. Dan untuk nilai fungsi sasaran itu sama dengan 270. Maka kita peroleh penyelesaian dari masalah ini yaitu X1 30, X2-nya 30, dan nilai fungsi sasarannya 270. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal yang pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang kedua, yaitu sama seperti soal yang pertama, yaitu metode simplex dengan program Excel dengan menggunakan solver. Nah, kita akan beralih lagi ke Microsoft Excel untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang ada di PPT sudah saya copy dan saya tag di samping tabel penyelesaian. Nah, di mana soalnya yaitu gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah berikut. Maksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3 dengan kendala yang pertama 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 1000, yang kedua 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 2100, dan ketiga X2 ditambah 5X3 kurang dari sama dengan 1500, dan yang keempat X1, X2, dan X3. Nah, bedanya soal pertama dan soal kedua, kalau soal pertama itu 2 variabel dan soal kedua yaitu 3 variabel. Sama seperti cara yang pertama, yaitu kita buat terlebih dahulu tabel untuk menyelesaikan masalah, yaitu ada variabel. Karena variabel di sini ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Jadi kendalanya yaitu ada 3, K1, K2, K3. Nah, di bawah kendala itu ada koefisien fungsi sasaran, nilai variabel, nilai fungsi sasaran. Nah, untuk nilai variabel dan nilai fungsi sasaran kita akan bedakan warnanya, karena ini yang akan kita cari nanti hasil akhirnya, yaitu di samping variabel ada tanda, nilai, dan ruas kanan. Setelah kita buat tabel, lalu kita akan isikan tabel ini. Untuk kolom X1 yaitu adalah koefisien dari X1 di kendala utama, yaitu K1, K2, dan K3. Nah, kita lihat di sini untuk X1 di kendala 1, koefisiennya adalah 2. Dan untuk X2 di kendala 1 itu bernilai 3. Dan untuk variabel X3 di kendala 1 karena tidak ada, maka kita tuliskan 0. Selanjutnya, untuk variabel X1 di kendala 2 yaitu diperoleh 3. Variabel X2 di kendala 2 yaitu 2. Dan variabel X3 di kendala 2 tidak ada, jadi kita tuliskan di sini 0. Selanjutnya untuk X1 di kendala K3 yaitu tidak ada, maka kita tulis dengan 0. X2 di kendala K3 karena ini ada, berarti variabelnya itu 1. Terus untuk variabel X3 di kendala K3 yaitu 5, maka di sini kita tulis 5. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke koefisien fungsi sasaran, yang dimana koefisien fungsi sasaran ini kita lihat dari fungsi Z, yaitu 60X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3. Untuk variabel X1 di situ diketahui bahwa X1-nya itu 60,
X2-nya itu 30 dan X3-nya itu 40. Nah, berikutnya kita kasih tanda di sini. Karena di kendala 1, kendala 2, dan kendala 3 sama-sama mempunyai tanda kurang dari sama dengan, maka di sini kita tulis kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sama kendala 3 kurang dari sama dengan. Untuk nilai kita kosongkan terlebih dahulu, kita tulis, kita isi ruas kanannya. Untuk kendala 1 nih, ruas kanannya itu 1000, untuk kendala 2 yaitu 2100, dan kendala 3 itu 1500. Nah, sudah lengkap tabelnya, terisi. Selanjutnya ini nilai. Nah, ini kita olah. Pertama di sini adalah nilai. Nilai ketik. Kita akan mencari nilai dengan cara kita ketikkan sama dengan X1 kita kalikan dengan nilai variabel di X1. Lalu kita tekan Fn plus F4 karena nilai variabel ini kita akan kunci selnya. Lalu kita tambah dengan variabel X2, lalu kita kalikan dengan nilai variabel dari X2 pada kolom X2. Sini kita klik, lalu kita kunci selnya dengan menekan Fn plus F4. Lalu karena ini ada 3 variabel, lalu kita jumlahkan lagi dengan variabel X3, kita kalikan dengan nilai variabel pada kolom X3, lalu kita kunci selnya dengan klik Fn plus F4. Setelah selesai, kita klik Enter. Maka kita peroleh nilai dari kendala satunya yaitu 0. Nah, untuk mencari nilai kendala 2 dan kendala 3, kita tinggal drag atau kita blok, lalu kita tarik ke bawah, dan kita memperoleh nilai dari kendala 1, kendala 2, dan kendala 3-nya itu 0. Kita bisa mengecek dengan kendala 2 yaitu C6, S9, maaf, C6 dan C9, terus D6, D9, dan E6 dan E9 sama dengan kendala 3, maka benar hasil dari nilai kendala 1, kendala 2, dan kendala 3 yaitu 0. Selanjutnya yaitu nilai fungsi sasarannya. Kita cari dengan cara klik sama dengan, lalu kita klik koefisien fungsi sasaran X1, variabel X1, lalu kita kalikan dengan nilai variabel di kolom X1. Lalu kita jumlahkan dengan koefisien fungsi sasaran X2, lalu kita kalikan dengan nilai variabel X2, lalu kita jumlahkan lagi dengan koefisien fungsi sasaran dari X3, lalu kita kalikan dengan nilai variabel di kolom X3. Kalau sudah, kita klik Enter. Nah, untuk nilai fungsi sasaran, kita memperoleh hasilnya yaitu 0. Nah, setelah tabel ini terisi, kita akan mencari nilai variabel dan nilai fungsi sasaran. Itu dengan cara kita klik data, lalu kita klik solver. Jadi sudah jelaskan bagaimana cara memunculkan solver. Kalau sudah ada, kita klik solver.
klik solver, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama itu set objective. Nah, ini untuk nilai dari fungsi sasaran, maka kita klik di sini nilai fungsi sasaran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk to, yaitu jenis fungsi sasaran. Karena ini maksimum, maka kita klik maksimum. Terus untuk by chunk variable, ini nilai variabel yang dicari. Nah, karena nilai variabel yang dicari yaitu x1, x2, dan x3, maka kita blok x1 sampai x3. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita akan mengisi pada tabel ini, yaitu dengan cara klik add, yaitu cell reference. Cell reference ini adalah nilai dari kendala 1, lalu untuk tandanya ini kurang dari sama dengan, dan constraint-nya itu adalah ruas kanan dari kendala 1, yaitu 1000. Lalu kita klik add. Selanjutnya ke kendala 2, cell reference-nya itu adalah 0, tandanya kurang dari sama dengan, dan ruas kanannya yaitu 2100. Kita klik add, dan untuk kendala 3, cell reference-nya itu 0, tandanya kurang dari sama dengan, dan untuk constraint-nya ini 1500. Karena kendala 1, kendala 2, dan kendala 3-nya sudah, maka kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk select a solving method, itu ini kan ada 3 pilihan. Maka kita akan pilih simplex LP. Kalau sudah, kita klik solve. Lalu OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nilai variabel dan nilai fungsi sasarannya sudah terisi, maka dapat kita simpulkan nilai variabel dari x1 yaitu sama dengan 500, dan x2-nya sama dengan 0, dan variabel x3-nya sama dengan 300. Dan untuk nilai fungsi sasaran yaitu 42.000. Maka inilah hasil dari tabel penyelesaian metode simplex dengan maksimum Z 60 X1 ditambah 30 X2 ditambah 40 X3. Adalah penyelesaian dari soal 1 dan soal kedua mengenai metode simplex dengan menyelesaikan masalah dengan Microsoft Excel dengan software. Nah, selanjutnya beralih ke soal yang ketiga, yaitu mengenai soal transportasi metode NWC. Dengan soal yang ketiga, sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah dari Jakarta 130 unit, Medan 90 unit, Semarang 90 unit, sedangkan permintaan dari kota Surabaya yaitu 160 unit, Balikpapan 60 unit, dan Makassar sebanyak 70 unit. Dan ini tabel untuk biaya per unit dari Jakarta Surabaya, Jakarta Balikpapan, Jakarta Makassar, sampai Semarang Makassar. Kita beralih ke sini. Nah, di sini sudah kita bikin tabel.
Jakarta, Medan, Semarang, ini permintaannya, ini persediaannya, ini tujuannya ke Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan kota-kota kecil di sini adalah biaya per unitnya. Nah, kita mulai dari pojok ini, pojok atas, kita akan mengisi ini yang kosong, tabel yang kosong antara Jakarta dan tujuannya ke Surabaya. Kita akan memaksimalkan pengiriman dengan cara melihat minimum dari D1 dan S1. Kita misalkan dulu kolom Surabaya ini D1, Balikpapan ini D2, Makassar ini D3, dan untuk sumbernya dari Jakarta yaitu S1, ini S2, dan yang Semarang ini S3. Minimum dari D1 dan S1. Kita lihat di D1 dan S1 ini mana yang paling minimum atau yang paling kecil, yaitu di antara 160 dan 130, yaitu adalah 130. Maka kita bisa mengirimkan barang dari Jakarta dan Surabaya itu sebanyak 130. Kalau Jakarta, Surabaya sudah masuk ke 130, maka untuk persediaannya ini sudah habis atau sudah terpenuhi. Kemudian dari Surabaya permintaannya 160, sudah terpenuhi 130. Berarti sisa dari 160 ini yaitu sisa 30. Sisa dari 160 ini yaitu tersisa 30. Nah, selanjutnya adalah melakukan dari baris atau kolom terdekatnya dengan mengisikan di baris dan kolom terdekat. Nah, karena di Jakarta sudah tidak punya persediaan lagi, maka di bagian sini Balikpapan dan Makassar ini tidak bisa diisi lagi. Kita coret. Berarti yang terdekat dari X11 atau baris pertama dan kolom pertama, karena barisnya sudah tidak bisa, berarti yang terdekat dari X11 atau baris pertama dan kolom pertama, karena barisnya sudah tidak bisa, berarti di kolom pertama Surabaya ini kan permintaannya masih sisa 30, dan medannya persediaannya yaitu 90. Jadi kita akan memaksimalkan dari pengiriman Medan ke Surabaya yaitu dengan melihat minimum dari D1 dan S2 yaitu dari 30 dan 90. Nah, di antara kedua ini yang mana yang paling minimum atau yang terkecil yaitu 30. Maka minimumnya 30. Kita tulis di sini 30. Dan yang ini sudah habis. Nah, karena di sini sudah memenuhi 30, maka permintaan dari Surabaya
telah terpenuhi semuanya, yaitu dengan sisanya 0 atau sudah habis. Dan kita lihat untuk persediaan di Medan. Persediaan di Medan, karena tadi sudah terkirim di Surabaya sebanyak 30, maka disuplai atau persediaan dari Medan ini yang dari 90 dimasukkan ke sini 30, jadi sisanya itu 60. Berarti Surabaya ini sudah selesai permintaannya. Jadi berarti kolom Surabaya ini sudah tidak bisa diisi lagi. Jadi ini kita coret. Nah, kemudian lanjut yang terdekat dari bagian F21, maksudnya baris kedua, kolom ke-1. Maaf. Nah, kemudian kita lanjut yang terdekat dari bagian F22, yaitu baris kedua, kolom kedua. Nah, kita akan memaksimalkan pengiriman Medan ke Balikpapan. Dari Medan ke Balikpapan dengan cara melihat atau memilih minimum dari D2 dan S2. Nah, minimum dari 80 dan 60 adalah 60 karena yang paling terkecil di sini adalah 60. Jadi kita letakkan 60 di sini. Otomatis persediaan dari Medan sudah kosong karena 60 sudah kita letakkan di tujuan Medan Balikpapan. Berarti sisa dari persediaan Medan sudah habis. Nol atau habis. Nah, kalau tadi permintaan dari Balikpapan, kalau permintaan tadi dari Balikpapan itu 80, maka masih ada sisa 20. Masih ada sisa 20. Kalau tadi permintaan dari Balikpapan 80, maka masih ada sisa 20. Berarti Medan Makassar ini tidak bisa kita isi lagi, kita coret. Nah, untuk Semarang Balikpapan kita maksimalkan dengan cara meminimum dari 20 dan 90, yaitu 20, karena nilai minimumnya itu yang terkecil di antara 20 dan 90 yaitu 20. Maka kita tuliskan di sini 20. Nah, otomatis permintaan dari Balikpapan itu sudah terpenuhi. Jadi tidak ada sisa, yaitu habis. Di persediaan dari Semarang, itu tersisa 70 karena persediaannya sudah
diletakkan di tujuan Semarang dan Balikpapan. Maka di sini tersisa 70. 70. Otomatis di sini dari Semarang ke Makassar sudah akan dikirimkan 70. Ini kirimkan di sini itu 70. Nah, jadi habis. Karena kotak ini sudah terisi, maka selanjutnya kita akan cek biaya totalnya dengan cara mengalihkan banyaknya yang dikirim dengan biaya per unit, yaitu 8, 5, 6, 15, 10, 12, 39, 10. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Kita lihat di sini yang penuhi yaitu Jakarta Surabaya, Medan Surabaya, Medan Balikpapan, Semarang Balikpapan, dan Semarang dengan Makassar. Kita bisa kan TC sama dengan 130 dikali dengan 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 60 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 70 dikali 10. Maka kita peroleh hasilnya 60. Maka ini adalah hasil dari NWC. Northwest Corner. Jadi inilah hasil dari metode dari soal transportasi metode NWC. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.